Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur semuanya, kadang warga persaudaraan setia hati Terate dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan. Selamat menyambut satu abad persaudaraan setia hati Terate. Kali ini saya ingin mengulas atau mengomentari pernyataan dari dulur kita, Mas Beni Yosa. Halo Mas, salam persaudaraan. Kenapa saya harus memberikan komentar atau tanggapan terkait pernyataan Mas Beni Yosa? Pada video yang sudah ditayangkan Mas Beni yang menjelaskan tentang adanya pengeroyokan terhadap dulur oleh dulurnya sendiri. Nah, sebelumnya mari kita saksikan pernyataan dari Mas Beni Yosa sebagai berikut. Ada ajaran-ajaran yang keliru, ada ajaran-ajaran yang menyimpang, ada doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang menganggap bahwa organisasi lebih penting dari persaudaraan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa organisasi lebih penting dari ajaran. Padahal sebelum ada organisasi, persaudaraan setia hati sudah ada. Sedulur-sedulur SH sudah ada. Kadang-kadang SH sudah ada. Baru kemudian disusunlah sebuah organisasi untuk mewadahinya. Di Mukadimah pun tertulis. Anda hafal tidak Mukadimah? Kalau hafal, paham maknanya tidak? Kalau tidak, silahkan cari di Google. Gampang kan? Gampang zaman sekarang ini. Di sana tertulis disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati Terate sebagai wadah bagi saudara-saudara SH. Kenapa malah sekarang organisasi yang merusak persaudaraan kita? Organisasi yang merusak ajaran kita? Organisasi yang kita sunggi-sunggi, kita agul-agulkan, kita pikul dhuwur sampai kita lupa tentang apa yang kita pelajari. Oke Mas, dulur-dulurku semuanya, mbakku, mas-masku, sudah nonton, sudah menyaksikan ya videonya dari Mas Beni Yosa. Sebelumnya biar rileks, ngopi dulu. Oke. Di video tersebut setidaknya kita garis bawahi beberapa pernyataan Mas Beni Yosa. Yang pertama adalah beliau menyatakan bahwa ada ajaran PSHT yang keliru, yang menyimpang, yang menganggap bahwa organisasi lebih penting dari persaudaraan. Nah, yang ini mungkin
sebagai pandangan dari apa yang terjadi dan apa alasannya, tentu Mas Beni Yosa yang bisa menjelaskan lebih rinci di mana titik kekeliruannya. Yang kedua, Mas Beni menyatakan bahwa sebelum organisasi persaudaraan setia hati sudah ada. Nah, yang ketiga juga disampaikan bahwa soal organisasi itu sudah dicantumkan di dalam mukadimah. Nah, di pernyataan Mas Beni tentu hanya garis besarnya pada kalimat yang menyatakan organisasi di mukadimah lengkapnya sebagai berikut. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi persaudaraan setia hati Trate sebagai ikatan saudara, sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang bergawe sebagai pembawa dan pemancar cita. Itu lengkapnya di dalam kalimat mukadimah. Nah, terakhir Mas Beni menyatakan atau seperti bertanya, mungkin ya terjadilah sebuah dinamika di dalam diri Mas Beni, mempertanyakan kenapa malah sekarang organisasi yang merusak ajaran, yang disunggi-sunggi, yang diagul-agulkan, dipikul luhur sampai kita lupa tentang ajaran lah, kurang lebihnya seperti itu. Saya ingin membagi pernyataan ini dua bagian. Yang pertama, pada poin yang pertama tentang ada ajaran yang keliru, menyimpang. Nah, yang kedua, sebelum organisasi persaudaraan setia hati sudah ada. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit, tidak menampik apa yang menjadi pandangan dari Mas Beni, karena itu adalah sebuah pernyataan yang saya juga nggak tahu dasarnya Mas Beni itu seperti apa. Tetapi saya ingin menjelaskan pada posisi antara organisasi dan persaudaraannya. Betul apa yang sudah disampaikan Mas Beni, bahwa persaudaraan itu sudah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan organisasi. Nah, bagaimana posisinya? Organisasi dan persaudaraan. Persaudaraan yang sudah ada sebelum organisasi adalah sebuah ajaran, sebuah kerohanian yang kita terima, kemudian masuk ke dalam jiwa kita dan kemudian menjiwai pada setiap dulur-dulur persaudaraan. Maka ketika sudah menjadi jiwa dulur-dulur persaudaraan, timbullah rasa itu, rasa persaudaraan dengan dulur-dulur yang lain. Nah, setelah muncul sebagai rasanya, setelah menjiwai pada pribadi-pribadi
kadang persaudaraan, maka secara otomatis kita bisa merasakan dan bisa menyaksikan bagaimana ikatan batin persaudaraan antara dulur-dulur persaudaraan. Nah, kemudian ketika persaudaraan ini berkembang atau paguron persaudaraan setia hati ini berkembang, nah menyebar kemana-mana, atau setidaknya ini ada muncul sebuah pandangan bahwa ke depan persaudaraan setia hati akan menjadi lebih besar, karena mungkin pada waktu itu bisa dibaca penyebarannya sampai di mana, sehingga perlu dilakukan kelembagaan yang bisa menjamin, yang bisa mewadahi sejauh manapun, seluas apapun penyebaran penyebaran ajaran persaudaraan ini melalui pencaksilat, tetap kukuh, tetap utuh persaudaraannya. Maka ide gagasan organisasi adalah ide gagasan yang tepat, adanya paguron, adanya organisasi, adanya ajaran persaudaraan, adanya organisasi. Ini sudah menjadi seperti nasi dengan piringnya, seperti jiwa kita, jiwa yang ada di dalam tubuh kita dengan raga kita sudah tidak dapat dipisahkan. Nah, kita bisa bayangkan ketika ajaran itu menyebar tanpa adanya wadah, pasti tidak dapat dikontrol dengan baik, tidak bisa dikendalikan satu sama lain. Yang ada adalah semua orang menjalankan misinya masing-masing. Itu karena tidak ada wadah yang menyatukan. Maka apa? Tujuan dari organisasi adalah kita memahami dulu pengertian organisasi, ya. Bahwa organisasi adalah kumpulan dari sekian banyak orang atau kumpulan komunitas yang membawa atau bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama, seperti itu. Sehingga apa? Jadi kumpulnya atau terbentuknya organisasi adalah untuk mewujudkan cita-cita dari seluruh kadang-kadang warga persaudaraan setia hati Ternate. Artinya itu sudah tepat. Nah, kemudian untuk sekarang tentu kita sudah tidak boleh merendahkan antara ajaran dan organisasi. Ajaran sebagai muncul ide gagasan yang awal untuk membentuk kerohanian kita. Kemudian organisasi ide selanjutnya yang kedua untuk menopang berjalannya ajaran yang muncul dari awal dan menjamin ajaran itu sama sampai kemanapun. Nah, itu hanya bisa dijamin dengan munculnya organisasi atau adanya organisasi. Ini sudah tepat. Kemudian adanya muqaddimah muqaddimah. Nah, bahwa organisasi, bahwa ajaran itu menjadi sama-sama penting, kita bisa lihat keduanya sudah dimaktub di dalam muqaddimah itu. Artinya kalau tidak menjadi penting maka tidak akan dimasukkan di dalam muqaddimah.
tetapi ajaran persaudaraan Setia Hati Ternate dengan organisasinya sudah dimaktubkan di dalam muqaddimah, artinya sama-sama penting. Nah, disinilah jangan sampai salah kita memaknai atau hari ini karena terjadi dinamika organisasi kemudian kita menganggap organisasi itu tidak lebih penting atau tidak penting dibandingkan dari ajarannya. Ini sudah sama-sama menjadi penting. Nah, kemudian dinamika yang muncul mungkin sama-sama dulur-dulurku semuanya merasakan kenapa hari ini terjadi seperti ini, sehingga seperti digambarkan dalam videonya Mas Beni Yosa, terjadi permusuhan dulur satu dengan dulur yang lain. Nah, memang ini menjadi pertanyaan semuanya, tentu menjadi doa kita agar persoalan itu harus segera selesai, karena kalau tidak maka yang akan menjadi korban tentu dulur-dulur kita semuanya. Kita jadi saling bermusuhan, kita jadi saling menghujat satu sama lain, bahkan sampai sampai mengancam jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya. Dan ini tidak kita harapkan tentunya ya dulur-dulur semuanya. Kita berharap mudah-mudahan persoalan itu tetap cepat selesai. Para pimpinan kita yang di atas mudah-mudahan bisa menahan egonya masing-masing, kemudian bisa cepat sadar kembali kepada ajaran yang pertama, yaitu kita dididik untuk mengemban, untuk mempertahankan tali persaudaraan. Semakin lama hubungan persaudaraan itu tentunya harusnya lebih erat, lebih mengikat, bukan makin lama makin rapuh, sehingga kita bisa melihat kerapuhan itu pada hari ini, yang satu sisi ini sebagai dinamika organisasi, tetapi satu sisi jika dinamika ini tidak segera selesai maka rapuh itu bisa betul-betul menjadi menjadi rusak, dan tentu yang akan menjadi korban, yang akan dirugikan adalah kita semua kadang persaudaraan. Kita sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan persaudaraan kita tetap utuh tanpa disekat dengan apapun. Kemudian organisasi kita kembali menyatu, dinamika itu segera hilang dari di tengah-tengah organisasi persaudaraan yang sama-sama kita cintai. Demikian tanggapan saya. Salam persaudaraan Mas Beni Yosa. Saya tidak membangun perdebatan dengan jenengan, saya hanya ingin memberikan pendapat yang lain dari apa yang jenengan sudah sampaikan. Terima kasih. Salam persaudaraan, persaudaraan Setia Hati Ternate Jaya selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.